Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tenis baik, apa kabar? Semoga rekan-rekan beserta keluarga sehat, sejahtera, selalu diberikan keberuntungan pada hari-hari yang akan dijalani. Oke, jadi ini sekarang adalah hari libur, hari Minggu. Saya sangat senang sekali karena matahari bersinar cerah pada pagi ini. Kemarin saya baru saja goes ke Depok. Kebetulan ini juga sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi ada kumpulan dari teman-teman junior ya, dan alumni mesin FTUI ya. Ini ini alumni mesin FTUI ini itu junior saya mengadakan suatu pertemuan lebih halal, silaturahmi demikian rupa, dan akhirnya diadakanlah acara ya. Sebelum ada acara keseluruhan, kita rame-rame goes ke Depok. Saya senang ya, terus terang di kampus UI Depok itu karena betul-betul ya, kampusnya itu kampus berlingkungan ya, berwawasan yang bagus ya, kampus yang luas dan ada hutannya ya. Kita ada kata berkeliling, kita jogging juga. Waduh, itu pada saat itu ya, setelah saya pulang dari goes bersama, saya lihat banyak sekali ya yang melakukan olahraga sehat. Ya lumayan, waktu itu saya goes 25 kilo lah beserta teman, ada kurang lebih 35 orang mengikuti acara itu. Jadi nah, jadi pada saat saya goes ya, di tengah perjalanan ada rekan junior ya, yang ini teman-teman ya, pada saat goes, nah itu pedalnya copot teman-teman yang sebelah kanan. Ya saya kebetulan waktu itu menyaksikan sekali ya. Waduh, jadi saya ya udah, saya melintas, saya sadar saya nggak bisa berbuat apa-apa ya, nggak bisa menolong ya. Jadi itulah ya yang menjadi pemicu saya juga memikirkan bahwa pentingnya kita membawa peralatan-peralatan yang memang ya standar. Pertama standar, yang kedua yang ada tambahan. Namanya special tools ya, untuk bisa menangani atau mengatasi hal yang seperti itu. Jadi akhirnya saya lihat lewat saja. Ya udahlah, apa boleh buat, saya membantu juga saya tidak akan bisa, karena saya tidak membawa kunci ya, kunci spesial yang nomor 15, kunci pas. Ya udah, saya lewat saja. Nah, jadi setelah itu berlalu, ya udahlah. Kemudian ada acara itu lumayan teman-teman ya. Acara yang cukup besar di ruang belakang, ruang belakang yang seperti taman ya. Taman di banyak pohonan. Kami semua ada berapa ratus orang, banyak lah katanya ya, menikmati acaranya dengan sambutan dari Ketua Ikatan Lulusan Mahasiswa Mesin FTUI ya. Waktu itu juga ada menjelang halal dan ulang tahun lah, ulang tahun. Jadi saya senang sekali melihat kemajuan mereka. Jadi di tiap-tiap sudut ya, di tiap-tiap keliling dari itu ada semacam bukan counter ya, semacam apa ya, tempat memajang ya hasil karya-karya mereka ya. Dari mulai ada macam-macam lah ya, jurusan mesin itu. Ada bikin perahu, terus lomba emisi, terus ada drone, ada macam-macam itu karyanya. Lebih dari
saya kira lebih dari 8-9 ya. Karya-karya mereka itu bagus-bagus dan inovasi sekali. Ada yang sifatnya mewakili jurusan ya, ada yang juga kelompok ya. Itu bekerja sama dengan migas barangkali ya, mengenaikan itu yang apa ya, yang ramah lingkungan lah ya, dengan bahan bakar dari apa istilahnya, hidrogen. Jadi ada bahan-bahan hidrogen untuk bahan bakar pengganti bahan bakar dari bensin, itu lebih ramah ya. Ya gitulah, macam-macam. Saya senang sekali. Dan ada lagi yang saya senangi, duren banyak sekali, satu tumpuk duren. Waduh, saya menikmati betul. Dan akhirnya pada lewat tol saya pulang ya, dengan punya kesan yang sangat menyenangkan bahwa Ikatan Alumni Mesin FTW itu ya sama dengan ITB, mungkin juga dengan apa istilahnya universitas lainnya, sangat erat sekali komunikasinya, dan selalu berkomunikasi antar angkatan yang memang jauh. Pada saya itu yang menyelenggarakan ikatan mahasiswanya. Ya, angkatan mahasiswanya ya kan angkatan-angkatan sekarang 2025, kan 2020 lah ya mereka ya. Saya angkatan tahun 1976. Udah kebangkotan, udah sangat senior sekali ya. Dan saya tidak melihat sebagian orang-orang udah saya tidak kenal gitu loh. Ya oke lah, para junior pada menyambut kami ya sambil ngobrol ya untuk hal-hal yang penting-penting. Oke teman-teman, jadi saya terkesan kembali kepada atau berbekas kepada saya bagaimana kita mengatasi keadaan yang tadi. Ini udah berapa kali nih namanya pedal copot ya. Yang terakhir sebelum kejadian kemarin itu pedal copot ya, yang waktu saya ke Sabang ya, lintas Sumatera Sabang ya, copot juga sama gitu loh. Dan beberapa kali sebelumnya juga saya sudah ada tiga event ya. Untung saya membawa peralatan ininya untuk memperbaikinya gitu loh. Ya itulah gunanya special tools teman-teman. Jadi kali ini saya terus terang ya, ini sebenarnya materi yang sudah teman-teman ya, yang saya ulang-ulang kembali. Kebetulan juga pelatannya juga nggak terlalu jauh ya, sama. Tapi saya mau memfokuskan ya, memfokuskan untuk bagaimana kita mengatasi atau ya memberikan suatu solusi dari suatu keadaan yang darurat gitu loh, yang darurat, yang emergensi sifatnya. Dan ini terus terang saya menyediakan atau memperlihatkan kepada teman-teman peralatan atau spesial tools ini bukan karena mengada-ngada teman-teman. Saya itu dituntut mengalami suatu peristiwa yang demikian, dan saya dituntut bagaimana cara mengatasinya. Jadi bukan terjadi ke saya dan ke teman saya yang terjadi gitu. Jadi saya berpikir gimana cara mengatasinya, dan saya akhirnya menyediakan special tools ya untuk mengatasi perjalanan. Ini terutama teman-teman ya, mungkin kalau di dalam kota tidak begitu berisiko ya. Ini bagi teman-teman yang suka belusukan, yang suka touring keluar kota, yang jauh-jauh. Nah ini saya kira ini lebih cocok lah ya untuk kita perhatikan bersama. Jadi kali ini saya memberi judul Special Toolkit Sepeda untuk kondisi darurat. Nah jadi membawanya membuat hati tentram. Nah ini gini loh, membuat hati tentram. Oke teman-teman, saya kira ini akan saya bahas langsung saja ya kepada peralatannya yang saya tidak mengada-ngada, dan saya sebagian juga membuat ya, dan lebih praktis untuk dimasukkan ke package ya, untuk sepeda ya, ditaruh. Dan saya kira ini juga tidak terlalu berat teman-teman. Oke teman-teman, nih akan saya bandingkan ya. Ini teman-teman nih, ini perbekalan atau peralatan ya, toolkit yang umum dibawa ya. Ini toolkit standar ya. Ini udah ada untuk motong rantainya. Ini toolkit standar ya. Kemudian kita membawa juga ini teman-teman ya, yang umum lah ya. Ini ada ban dalam ya, lengkap dengan pompanya, lengkap dengan penyungkilnya. Andai kata kita mau menambah juga bisa ya. Kita ada tambal bannya ini ya, tambal ban kering dan tambal ban basah ya, dengan ini, dengan lemnya ini, seperti inilah ya. Ini umum teman-teman ya, umum ya. Kita juga biasanya umumnya bawa ini teman-teman, kampas ya, yang untuk yang rim yang velg ya, dan rem yang disc seperti ini. Oke teman-teman, ini seperti ini yang sifatnya standar ya.
Nah, saya tambahkan peralatan-peralatan yang sifatnya special tools, teman-teman ya. Nih seperti ini yang disebutkan special tools gitu ya. Ini terus terang ini sudah terbukti membantu saya dan membantu teman juga ya untuk mengatasi kondisi darurat seperti ini nih. Kondisi darurat seperti ini ya. Oke, yang pertama ya, saya akan sampaikan ya bahwa kita penting sekali membawa perbekalan atau peralatan yang umum ya. Ini saya uraikan dan langsung saya peragakan ya, sekedarnya saya cerita dengan cerita teman-teman ya. Nah, sebagai tambahan dari peralatan-peralatan ini teman-teman ya, peralatan-peralatan standar ya, kita membawa ini segini teman-teman nih, jumlahnya nih cukup banyak ya, tapi tidak termasuk ini teman-teman. Ini untuk perdagangan saja. Ini tidak termasuk ini, tidak termasuk ini, tidak termasuk ini ya, dan tidak termasuk ini. Oke, pertama-tama yang ini, yang tambahannya. Nah, kita membawa ini untuk tali temali, mengikat teman-teman ini. Ya, ini sangat diperlukan sekali untuk kondisi-kondisi yang kita mau mengikat dalam kota atau keluar kota, terlebih lagi ya. Ini saya betul-betul ini saya gunakan nih. Waktu saya nyebrang ya dengan kapal feri ya. Ini sepeda saya ikat ini ya ke tiang gitu loh ya, teman-teman juga ya. Karena pada saat itu disatukan ya, sepedanya itu ini kan kepada suatu ikatan yang kokoh ya. Barang-barang yang kurang kuat ya, ini bisa menggunakan tali ini. Tas-tas yang kurang kuat bisa menggunakan tali ini. Ini ukurannya ini tali sepatu teman-teman ya, tali sepatu ini yang lebih besar dan yang besar juga penting teman-teman ini. Silakan aja bawa ini, dia kayak sumbu seperti sumbu ya. Ini penting sekali. Ini udah saya gunakan pada saya touring gitu. Kemudian juga ini kabel ties. Nah, ini untuk ngikat sesuatu yang kita bawa atau yang longgar atau apa. Nah, ini kabel ties juga udah sering saya gunakan ya untuk melilitkan sesuatu. Dan terakhir saya menggunakan kabel ties ini itu spakbor saya itunya copot. Copot ininya teman-teman ya, ini maaf ya saya kesini ya. Ini copot ini. Akhirnya saya ikat itu pakai kabel ties. Nah, seperti ini. Ya udahlah, ya seperti itu ya. Itu yang terakhir, guna kabel ties ya. Begitu juga kabel ties ya yang besar ini. Ini untuk menginikan sesuatu lah ya di sepeda atau mengikat sesuatu yang sifatnya bisa dilepas kembali. Ini namanya kabel ties reusable. Nah, bisa digunakan kembali. Ini kalau kita masukkan ke sini ya, nah tuh ya. Ini kita bisa copotin teman-teman tuh. Masukkan, copotin. Nah, ini penting teman-teman ya. Ini sering nih. Sering digunakan di tali temali untuk hal yang membantu inilah ya. Dan yang besar reusable dan yang kecil nih seperti ini. Nah, kemudian soal tali temali juga kita jangan lupa bahwa ini juga nih. Ini kan murah nih ya. Ada juga yang udah jadi karet. Ya itulah karet-karet potongan bahan serep ya yang kita potong-potong seperti ini gitu loh. Oke, bawa ini ya. Nanti ini lain lagi gunanya. Nanti ceritanya lain ya. Ini bisa juga yang udah jadi ya. Yang untuk tingkat motor. Tapi yang untuk motor tuh terlalu keras teman-teman. Terlalu tegangan terlalu keras di stuk sepeda ya. Itu bisa yang lebih lunak lah. Kalau ini lunak teman-teman ya. Lebih lentur tuh. Lebih lentur ya ini. Kita bisa gunakan dengan harga yang bukan harga ya. Yang nggak berbiaya lah, kita potong-potong bekas ban yang bocor ya. Oke. Kemudian kita beralih kepada hal yang selanjutnya yang spesial. Kita juga jangan lupa bawa ini teman-teman nih. Bawa senter. Kalau malam-malam ini udah sering saya gunakan ini senter. Saya jalan malam-malam tahu rem itu putus. Ini apa sihnya rantai putus ini teman-teman ini. Ya udah saya ini kan dengan senter ini. Kemudian juga ini teman-teman ya mengenai hal-hal yang lain.
Itu jangan disangka, ini juga banyak gunanya teman-teman ya. Saya waktu itu membawa ini ya untuk ini juga sebagai cutter juga atau sebagai sesuatu ya yang bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan memotong sebenarnya teman ya, memotong sesuatu yang sifatnya plastik ya. Ini bisa gunakan ini juga ya. Nah, yang ini lagi, ini teman-teman nih. Ini plastik ya yang ada yang seal ya. Yang ada sealnya ini untuk ini nih. Untuk HP di dalam kota juga saya kira kita penting ini ya. Kita taruh di belakang. Di belakang sini kita taruh. Nah, ini. Jadi kalau hujan, kita hujan-hujanan kita gunakan ini untuk melindungi HP kita. Dan yang agak ini agak jeleneh. Ini peniti teman-teman. Peniti. Ini bukan ide saya ya. Teman saya itu ininya robek teman-teman ya. Ininya robek ya. Nah terus dia akhirnya, waduh ini gimana caranya ya? Akhirnya, oke saya bilang deh, pakai peniti aja yuk, kita cari peniti di toko kelontong, toko waktu itu ada toko yang segala ada ya di daerah-daerah pegunungan. Jadi toko segala ini memang ada giniannya loh peniti. Jadi akhirnya peniti ini untuk menginginkan yang robek, kantong yang robek gitu loh. Dan hal yang lain ya. Misalnya ini untuk ini SIM card HP juga bisa ini. Terus seperti itu. Banyak punya teman-teman seperti ini nih. Nih peniti ya. Oke. Terus kemudian yang beranjak kepada hal-hal yang lain ya. Ini teman-teman ya. Mengenai yang spesial ya, yaitu ini teman-teman ya, alat-alat potong ini gunting yang dilipat ya, ini yang dilipat untuk gunting-gunting sesuatu. Ini kondisi darurat kadang-kadang kita ngabaikan, tetap memang perlu ini ya. Ini cutter juga potong ini sama ini juga. Nah, yang perlu lagi teman-teman mengenai ini. Hal mengenai pembersihan rantai. Nah inilah ya, kita bawa sikat gigi, nih sikat gigi ya. Kita bawa juga nih di botol kecil, minyak tanah atau bensin. Kadang-kadang di perjalanan ya, yang terutama yang touring ya, kita bersihkan teman-teman ya. Ini harus dengan sikat gigi dan minyak tanah atau bensin. Kita packingnya yang sedikit aja gini, seperti ini. Ini lumayan ya. Nah, kita dilengkapi juga, kita bawa ini. Tapi yang cupnya yang kecil. Yang ini, yang kecil ada tuh. Merek apa tuh yang kecil? Saya lupa tuh yang segitu tuh ya, yang kecil ya. Yang cupnya kecil sehingga praktis. Seperti inilah ya. Kita membawa chain loop oil ya. Sehingga ya kita setelah kita bersihkan, kita gunakan chain loop oil dan botol yang kecil, paketnya yang kecil. Seperti ini. Nah, jangan lupa juga kita bawa ini minyak rem ini, minyak rem untuk rem disk nih. Teman saya pernah membantu juga ya untuk ngisi ini karena minyak remnya agak lolos, atau minyak remnya ya habis ya. Ya ini sangat membantu ya. Oke. Nah yang pernah saya praktekkan di sini, kadang-kadang kita ya mengabaikan ya. Ini kunci nipple jari. Saya waktu itu membawa teman-teman ya waktu ke ini lintas Jawa dan teman-teman saya bawa ini ya. Tapi saya membawa ini gitu loh, penggantinya nih, membawa kunci Inggris ya, yang 4 inch teman-teman. Ini mini ya, yang 4 inch. Mini yang 4 inch ya gunanya ya untuk bisa juga untuk ini, untuk mengencangkan dan mengedurkan level jari-jari. Ini betul teman saya itu terus terang ya, itunya melewat bannya. Mas Prima melewat, akhirnya saya tidak bawa ini, saya gunakan ini. Sama aja teman-teman ya. Ini bisa digunakan untuk menyetel jari-jari ini seperti ini. Ya nih, 4 inch ya. Yang mini. Ini di online juga banyak ada yang jual, sama aja ya. Ini ya. Kemudian itu juga hubungan dengan adapter kita kadang-kadang tidak menggunakan pompa ini. Di pinggir jalan udah ada yang
kompresor, ya kita gunakan adaptor supaya cepat ngisi anginnya lah dengan adaptor ya. Jangan lupa, kadang-kadang ada sepeda yang gunakan ini ya, sepeda 26 inch ya, gunakan ini yang scannernya ini, pentil ini seperti ini. Nah, kita gunakan ya inilah pengencang dan pembuka ya, pentil scanner. Nih, oke. Teman-teman, kembali lagi ya, peralatan-peralatan yang membantu dan menambahkan ya. Jangan lupa teman-teman ya, selain kunci ini memang ada di situ ya. Sini ada kunci, nah ini ya, ini ada kunci itunya ya, ini kunci plusnya ya, obeng plus ini ya. Tapi jangan salah teman-teman, kita juga perlu membawa ini, kayak ini tuh pendek teman-teman. Saya memperbaiki sepeda lipat ya, saya ada ginian tapi nggak bisa gitu. Dia itu ke dalam itunya ya, jauh ke dalam sehingga ini tidak bisa digunakan untuk nyetelnya. Ya saya pikir ya dengan obeng plus inilah ya kita perlu dibawa ya, perlu membawa ini. Begitu juga ini dipasangkan dengan obeng minusnya ya. Ini satu pasang ya, melengkapi toolkit ini ya, melengkapi toolkit ini. Jadi ini ya kita mesti bawa, karena ini ada memanjang ya untuk nyodok ke dalam ya, sehingga ini berguna. Jadi teman-teman juga andai kata tidak ada yang ini ya, yang ini kita juga bisa nih teman-teman nih. Ini kunci shock sebetulnya ya ini ya. Ini dari nomor 6 sampai nomor 15 teman-teman ini. Ini ada komplit ini nih. Jadi dengan ini ya atau dengan ini gitu bisa ya. Tapi andai kata kita membawa ini atau membawa ini ya, kita terus terang ya, kalau kita tidak membawa ini ya, kita harus membawa ini teman-teman nih. Tetap ini kunci jari-jari ini ya, kunci nipel jari-jari. Nah ini serbaguna ya untuk kadang-kadang bukannya kepada kunci L yang ada di sini ya, tetap kita menggunakan kuncinya kunci baut heksagonal ya di sini. Tapi rata-rata memang menggunakan kunci L. Tapi ini juga ada di sepeda yang menggunakan baut-baut ini seperti ini. Ini praktis sekali teman-teman ya. Oke, ini khusus untuk kondisi tertentu teman-teman ya. Mengenai rantai, ini sering saya alami dan saya sering membantu teman untuk ini mengatasi rantai yang putus. Yang putus ya rantai ya tidak bisa tidak ya. Ini harus diinikan oleh pemutus rantai. Kalau kita tidak memiliki toolkit yang ada pemutus rantainya seperti ini ya, ya kita bawa ini salah satu ya. Kalau setelah ada nih tidak usah dibawa gitu loh. Cuman ya kita juga andai kata kita membawa ini atau membawa ini yang sudah ada ya, ini ya kita harus membawa ini teman-teman ini. Ini mudah aja ya. Ini kawat penyantol ya. Kalau nyantol, nih, maaf saya ambil rantai dulu di sini. Ini contohnya untuk suatu rantai ya. Nah ini rantai, dikata kita memiliki rantai ini. Nah ini gunanya untuk ini teman-teman nih, mengaitkan ya. Ini rantai tegang gitu ya. Kita cantolkan di sini. Nah ya, kita cantolkan di sini. Nah ini seperti ini. Nah. Ini akan bebas teman-teman nih. Tuh. Di sini dia akan bebas. Nah, jadi pada saat ini tegang ke sini ya, ini kita bebas untuk. Nah, ini jangan lupa kita bawa ini teman-teman nih, penyambung rantai. Ini kita putuskan satu ya, biasanya di sini udah bengkok ya. Nah, kita sambung dengan yang kita bawa ini. Nah, ini dengan alat ini. Itu loh. Jadi andai kata kita tidak menggunakan ini sulit itu. Ini akan tegang seperti inilah ya gunanya penahan ya, semacam kawat penahan rantai supaya mudah menggantinya ya. Jangan lupa ya membawa ini rantai tambahan seperti ini supaya nanti pada saat ini disambung rantainya ukurannya kembali utuh teman-teman, kembali utuh, tidak menjadi pendek gitu loh. Andai kata ini disambung ya, ini kita dibuang. Ini menjadi pendek rantai, jadi tetap utuh dengan menggunakan yang ini yang kita bawa seperti itu. Oke teman-teman,
ini ada cerita lagi yang lain nih, yang menarik juga menurut saya ya. Kadang-kadang nyeleneh teman-teman ya. Saya nyeleneh ya. Ini, saya tuh pengalaman ya. Saya ngiket-ngiket pakai kawat ya, sesuatu lah. Oh, spakbor, berarti spakbor pakai kawat ya. Saya ingat pakai kawat ya. Saya tidak pakai kabel tis, pakai kawat ya. Betul. Waktu ini saya bawa. Ini cerita ya ulang teman-teman ya. Jalanan touring ke Sabang ya. Betul. Teman saya itu cenderingnya ini betul-betul ya. Copot teman-teman ini, copot gitu loh. Jadi ini ada tiga ya, ini ada 5, ini 3 teman-teman ya. Merek yang terkenal 3, ini copot gitu loh. Tinggal menyisakan tinggal 2 di sininya, tinggal 2. Ini 1 copot. Ya terpaksa lah ya. Untung aja ya saya membawa kawat ya. Ini chainring ini yang udah ngelewer ke situ ya. 1, 2 ya. Bahkan 2 teman-teman ya. Hilang 2 tinggal 1 teman-teman. Itu saya ikat aja ke sini ya. Ini saya ikat ke situ ya. Dan saya kuat. Akhirnya ya terbantu sampai saya mendapatkan mur yang darurat lah ya. Mur yang saya paksa. Nah, saya ikat ke sini ya. Nah, gunanya kita mesti bawa ini teman-teman ya. Kita jangan lupa nih membawa tang mini. Ringan nih teman-teman ya. Tang mini dan pemotongnya ini. Tuh, pemotongnya ya. Tangan mini. Nah, ini saya ikat teman-teman ya. Saya ikat pakai tang demikian rupa, pelintir ya. Demikian rupa. Ya ini terbantu teman-teman. Saya ikat sampai kencang ya. Ini terbantu. Ada dua sisi ya. Ya kalau saya tidak membawa kawat ya gimana? Prima ya dia udah jatuh mental ya dengan kondisi begini. Akhirnya saya bisa melanjutkan perjalanan ya hanya dengan membawa ini kawat. Ini ukurannya 2 mili teman-teman ya. Ini kawat ukurannya 2 mili ya. Dan kita banyak yang jual di toko besi ini ya kita bawanya nih ringan, sederhana ya. Tapi banyak manfaatnya seperti itulah gitu loh ya. Nah kemudian yang lain lagi. Balik lagi, ini masih di crank juga. Dasar memang kurang beruntung ya. Dia juga, teman-teman ya. Ini copot teman-teman ini. Ini copot ini. Copot demikian rupa. Untung ininya tidak slack teman-teman ya. Ininya tidak slack, ininya ya. Aduh, copot gitu loh. Nah akhirnya saya perbaiki ya. Saya masukin dengan perlahan-lahan. Dengan perlahan ya. Nah gitu. Nah jangan lupa gitu loh. Saya juga pada saat itu membawa kunci teman-teman ini. Kunci 15 ini. Ya, saya kencangkannya dengan kunci 15 teman-teman ya. Khusus untuk yang tadi. Jadi itulah ceritanya ya. Saya sering sekali membantu teman ini copot dengan kunci 15 ini saya kencangkan aja tuh. Seperti itu ya saya kencangkan. Oke? Jelas ya. Jadi kita harus membawa kunci 15 atau kunci yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kita nyebrang kembali ke ini teman-teman ya. Ada hal yang perlu diperhatikan ya. Pada saat kita pecah ban dalam ya. Ya kita akan dengan mudah ya menggantinya dengan bahan pengganti ya atau kita menambalnya ya dengan tambalan yang berbagai macam lah ya. Ini seperti ini. Nah, ini nggak masalah teman-teman ya. Tapi andai kata ban ban sepeda ini ya pecahnya itu di luar robek. Nah ini tidak bisa kita atasi teman dengan hanya menambal ban dalamnya, ban luarnya ya udah robek gitu loh. Saya ini ngalamin 2 kali teman-teman kondisi yang seperti ini ya. Bahkan ya saya lakukan ya pertama-tama di Bali teman-teman ya. Ya akhirnya saya dijemput ya agak jauh. Dan yang terakhir saya membantu teman saya Mas Prima ya yang bannya robek gitu sedemikian rupa di perjalanan lintas Sumatera seperti itu. Nah, caranya itu kita dengan ini teman-teman ya. Dengan bantuan ini terpal ban mobil bak nih. Ini terpal ya. Kita potong-potong demikian rupa ya, berbagai ukuran ya. Nanti kita sesuaikan lah ya dengan mengguntingnya ya. Nah, ini mesti kita bawa. Nah, kita kombinasikan dengan ini. Dengan lem kastol seperti ini ya. Untuk nambal ban dalam ban luar yang robek seperti ini.
ya tambalnya itu dari dalam teman-teman ya, bukan dari luar seperti ini. Jadi kita tidak bisa menambal melekatkan ini dengan ini lem khusus, lem ban dalam, tidak bisa teman-teman ya. Kita harus menggunakan lem kastol. Itu daya perekataannya beda gitu jenisnya. Jadi kita harus bawa lem kastol dan kampas pelapis ya, vinil ya, dari terpal mobil bak seperti ini. Ini kuat teman-teman ya, kuat ya, sehingga lentur, cuman tidak bisa diredang gitu loh ya, sehingga cocok sekali ini untuk menambal dari dalam ya, ban luar yang robek seperti ini. Ini saya melakukannya teman-teman nih. Ini udah berapa kali teman-teman ini. Saya sendiri dan teman saya ya terbantu juga dengan ini. Dimasukkan ke dalam ya, dan dilem dengan lem kastol seperti ini. Oke ya. Ya itulah kondisi yang sifatnya darurat ya, yang kita bisa atasi teman-teman, itu seperti itulah. Nah, hal-hal yang begini saya kira pernah teman-teman alami atau tidak, saya tidak tahu. Teman saya mengalaminya dan saya juga membantu teman. Dan yang arti kata ya, teman-teman tidak ada beginian ya, atau menggunakan ini juga, tapi ban robeknya itu cukup lebar ya, dan tidak cukup lebar setelah ditambal dengan terpal mobil bak ini, itu masih agak melembung teman ya. Nah ini teman-teman ya, kita membawa ini teman-teman nih karet ban dalam yang kita potong-potong ya, yang agak lebar nih, seperti ini ya. Nah ini setelah kita tambal dengan bagian dalamnya dengan ini ya, memompanya juga jangan terlalu keras teman-teman ya, 75% dari tekanan normal ya. Nah kita lilitkan ini teman-teman ya, kita lilitkan ini di luarnya ini dengan karet seperti ini. Nah ini kita lilitkan seperti ini, dan ini udah pernah saya atasi di Gunung Gadis teman-teman. Ngelihat teman saya ininya udah melembung gitu ya. Ini saya pelintir ini dengan cara melilitkan ini sini. Ini lumayan teman-teman ya, cukup lentur dan cukup membantu sampai tempat yang bisa mengganti ada ban luar seperti itu teman ya. Ini kita bisa langsung aja, ini kita ikat di sini teman ya, ikatnya di bagian bawah seperti itu. Nah ya, itu. Nah ini kita lilit ya dengan secukupnya ya. Nanti kita gunting teman-teman ini. Nah seperti itulah kondisinya ya, kondisi darurat yang pernah saya alami, dan saya membantu teman juga. Ini peristiwa ini lebih dari 3 kali atau 4 kali teman-teman ya, saya melakukan ini. Seperti itulah ya kondisinya, dan mengatasi ban yang robek sedikit ini ya. Ini Mas Prima itu sampai ke Sabang ya, robekan itu utuh teman-teman. Alhamdulillah dengan menggunakan ini, itu menempuhnya dari Padang sampai ini, menggunakan ini utuh bannya, padahal dia ada robek sedikit ya menggunakan ini. Itulah terbantu teman-teman ya. Nah itulah yang saya lakukan, yang saya kira pengalaman ini saya bagi kepada teman-teman ya, suatu hal yang sifatnya apa ya namanya ya, khas ya, spesifik yang saya alami karena saya mengalaminya dan saya memikirkan gimana mengatasinya. Dan yang terakhir ini juga pengalaman juga. Saya ya membuat kunci teman-teman nih ya. Kunci khusus untuk Konus ya. Konus untuk hub dan free hub ya. Yang gotri ya. Kuncinya kunci Konus ini tipis teman-teman, tipis nih ya. Kuncinya di sini ada kunci, nah ini dia nih, 13 dan 15 ini. Nah pasangannya ini 17 teman di sininya nih. Nih kunci ini ya, ini kan besar teman-teman ya. Nah ini saya ganti nih, saya buatlah kunci yang ini nih ya. Di sini ada kunci 15 nih, ya 15 ya, berpasangan dengan kunci 17. Oke, nah ini ya, oke. Nah ini saya potong ya. Saya las kemudian ini. Jadi pasangannya 15 dan 17 di sini tuh. 17.
satu lagi ya, ini potong juga ya. Ini kunci, nah ini kunci 13 teman-teman ini. Kunci 13 berpasangan dengan sama dan kunci 17. Ini dipotong dan disambung dengan las sini. Nah inilah jadilah satu kesatuan untuk mengatasi ini masalah di penyetelan atau ini yang macet atau yang longgar dari hub dan free hub ya, ini ya. Yang jenisnya GO3 ini masih Deore ya, masih Deore ini. Ya, ini Shimano masih menggunakan GO3 teman-teman ini, bukan bearing ya. Nah, ini kenapa saya melakukan ini teman-teman ini ya. Ini pernah ada kejadian waktu saya dengan teman-teman di lingkungan tetangga keliling kota. Ininya teman-teman roda depan macet. Macet, jadi rodanya nggak bisa diputar, tentunya ininya ngunci teman-teman. Mungkin kurang keras gimana, dia akhirnya memutar, jadi ngunci. Nah akhirnya saya buka ya, saya agak alak-alin lah ya. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa di perjalanan pun kita butuh kunci konus ya, kunci konus dan kunci kap mangkoknya ya, kunci konusnya dan kunci kap ya, kunci mangkoknya ya. Cupnya seperti itu. Nah ini, teman-teman ya, ini ada videonya ya, gimana saya menipiskan ya, menipiskan ini ya, kunci 13. Nah ini ya, tuh jadi tipis teman-teman tuh. Ini tipis tuh, tipis ya, bukan tebal seperti ini udah saya tipiskan ya, tuh. Sehingga bisa masuk ke sela-sela. Nah ini udah tipis ya. Begitu juga kunci yang 15-nya ini nih. Nah ini 15 juga ini udah tipis tuh. Nah, tipis ya tuh. Sehingga bisa masuk tuh ya. Ini mengatasinya contohnya teman-teman ya. Ini untuk yang depan ya, yang depan ya. Ini saya masukkan kunci 13-nya ini ke sini tuh. Nah, masukkan ya tuh. Nah, kita buka dengan sebelahnya di sini teman-teman nih. Sebelahnya kunci. Nah, ini kunci 17 ini. Nah, ini masukkan ke sini tuh. Nah, ini tuh teman-teman tuh ya. Ini kita bisa kencangkan dan kendorkan, sebutnya di sini kontramurnya nih. Oke ya. Nih, dua ya. Sekarang yang untuk yang free hub-nya ini ya. Butuh kunci 15 teman-teman ini nih. Kunci 15 ini ya. Nah, kita masukkan ke sini nih. Nah, ini itunya ya. Somplakannya masukkan ke sini. Nah, itu ya. Nah, berpasangan dengan kunci kontranya, kunci 17. Nah, ini ke sini. Nah, kita bisa atasi teman-teman tuh. Nah, inilah ya. Kita bisa atasi dengan mengencangkan ya atau mengendurkan, mengatur supaya poros ini ya duduk ya dengan hubnya ini ya itu tidak oblak atau tidak kencang. Jadi kita bisa mengatur ini untuk yang GO3 ya di jalan teman-teman, di perjalanan ini dengan cara seperti ini nih. Ya, untuk yang free hub ya ini dan yang hubnya seperti ini. Nah, oke teman-teman. Nah, saya kira dengan special tools ya. Tadinya biasanya kan toolkit aja, ini ada special toolkit ini sebagai pelengkap tambahan dari toolkit yang kita bawa ini ya. Kita bisa mengatasi kondisi ini, kondisi darurat. Nah ini kondisi darurat. Ini mendidik saya gimana cara mengatasinya, dan saya tidak diam saja untuk membantu diri saya sendiri dan teman-teman. Jadi kalau kita membawa perangkat ini ya, itu tidak berat teman-teman ya. Ini tidak termasuk teman-teman ya. Ini tidak termasuk. Nah ini ya, ini tidak termasuk. Nih seperti ini ya. Nah ini hanya segini saja teman-teman. Yang ini yang kecil ya. Chain loop oil kit teman-teman ya. Yang kit yang kecil, harganya juga cuma 25.000 ya. Kita bawa. Jadi perangkat ini teman-teman kita bawa. Nah, andai kata kita setelah membawa ini ya. Ini tidak usah teman-teman nih. Ini tidak usah. Nah, kita singkirkan saja. Nah, seginilah teman-teman ya. Kita hanya membawa segini saja ya. Nah, ini sudah menjadi semacam bengkel pindah teman-teman. Profesional untuk memperbaiki sepeda kita yang
terkena suatu kondisi yang bisa menyulitkan kita, yang darurat. Inilah tambahannya teman-teman ya. Di samping yang ini yang umum nih tadi ya. Oke? Nah, itulah teman-teman. Ini hal-hal yang sekira yang sudah berulang-ulang saya sampaikan. Sekira teman-teman pada kesempatan ini saya merasa terpanggil gara-gara kemarin saya tidak bisa membantu teman saya yang tadi pedalnya copot. Saya ngerasa iba gitu. Waduh, saya tidak bawa kunci ya. Tidak bawa kunci ini. Nah, akhirnya jadilah suatu panggilan hati untuk menyampaikan hal ini kepada teman-teman ya, supaya kita selain untuk diri sendiri, kita juga bisa membantu teman-teman yang lainnya di perjalanan. Jadi tidak hanya perjalanan waktu tur ya, waktu dalam kota pun kita bisa mengatasinya dan membantu teman-teman sebagai rasa solider ya kepada pegoes lainnya. Saya kira demikian aja dari Danis Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dengan goes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.